Semuanya, jadi hari ini kita akan membuat lopi pisang. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, ini adalah pulut merah ya, sapulut merah yang bacaruy istilah orang Minangnya. Jadi ini tidak hanya merah semua tapi bercampur. Tadi langsung kita eksekusi, ini banyaknya sebanyak 1 liter kecil ya, 1 liter kecil. Jadi tadi dibilas sekali lalu direndam dulu. Ini untuk menghemat waktu, jadi kita langsung saja ini. Belum, kita tunggu beberapa menit lagi sebelum kita eksekusi. Berikutnya bahan-bahan yang kita butuhkan itu adalah pisang. Nah, jadi ini pisang yang sudah kita potong-potong kecil-kecil tadi, sebanyak 3 buah pisang. Berikutnya kita menggunakan bahan tambahan pangan campuran pemanis buatan. Sebenarnya kita tadi menggunakan sari tabu, cuman kita tidak menemukan sari tabu itu, jadi kita ganti dengan cap tawon. Nanti kita akan berikan takarannya. Jadi bahan-bahan berikutnya itu adalah vanile ya, vanile kita gunakan sebanyak 2 buah vanile. Berikutnya kita menggunakan garam atau bisa ditakar sesuai selera nanti. Dan ini adalah kelapa yang sudah diparut sebanyak setengah kelapa, disesuaikan dengan jumlah 10 ini tadi. Dan ini adalah daun pucuk pisang yang masih muda ya. Nah, ini nanti akan kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ini adalah santan pekat atau kita menyebutnya dengan pati santan. Di pati santan ini akan kita berikan garam. Itu silahkan Nusana takar sesuai dengan seleranya. Jadi ini kita gunakan garam sebanyak ini. Kita masukkan ke dalam santannya. Lalu kita aduk. Kita aduk sampai garam tadi larut dan bersatu dengan santannya. Oke, jadi setelah garam tadi larut dan kita tidak menemukan adanya garam-garam kasar tadi, jadi kita masukkan vanile. Kita langsung masukkan keduanya saja, seperti itu ya. Tuh kan? Vanile. Kita masukkan campuran pemanis buatan ini, cap raja tawon, cukup seujung sendok saja. Kita aduk terus. Silakan dites sesuai dengan selera. Oke, setelah 1 jam kita melakukan perendaman terhadap 10 ini, maka kita akan mendapatkan rasa yang berbeda. Ini adalah pulut yang sudah kita keringkan ini setelah perendaman kurang lebih 1 jam ya. Kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Jadi kita masukkan pulut merah ini tuh ke dalam ini ya. Terus kita masukkan santan tadi ke dalam pulut kita itu. Oke, ini dia penampakannya. Usahakan ini terendam ya, terendam secara merata nih. Ini pokoknya semuanya itu terendam oleh santan itu, jangan ada yang kelihatan pokoknya. Kita tunggu beberapa menit dulu. Oke, berikutnya kita ada di tahap pemotongan daun. Kita masukkan pisangnya. Kita aduk. Oke, ini adalah depan, ini belakang. Jadi kita gunakan bagian belakangnya ini. Nah, lalu kita lipat seperti ini. Oke, kita lipat seperti ini. Usahakan tidak ada lubang yang terlihat. Kita mulai masukkan ini ya. Kita masukkan. Oke, sampai padat seperti ini. Oke. Lalu kita bungkus kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu kita seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, usahakan yang terbuka ini kita letak di bagian bawah. Oke, kita letakkan di dalam.
Ini penampakan dari lopi kita dan ini siap untuk next step ya. Oke, jadi sisa santan tadi kita masukkan ke sini. Kita masukkan santan tambahannya. Mungkin Nusana bisa melihat itu batasnya ya, yang putih itu adalah santannya. Jadi mungkin bisa ditakar sendiri, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Kalau banyak dia akan lembek, kalau sedikit dia bakal kekeringan. Oke, kita tutup dan kita hidupkan kompor. So, ini adalah penampakannya. Oke, sekarang kita sudah melihat perubahan warnanya ya, yang tadi hijau sekarang mulai menguning. Nah, ini kita sudah pindahkan lopinya ke langsang ya. Tujuannya itu supaya kering sehingga tahan untuk beberapa hari ke depan. Oke, sepertinya ini sudah selesai ya. Ini sudah finish dan kita coba lihat seperti apa penampakan di dalamnya. Wow. Sangat menggoda sekali bukan? Kita tutup kembali dan kita matikan kompornya. Oke Nusana, jadi ini adalah hasil akhirnya. Kita akan coba review satu saja. Kita akan ambil satu. Oke, yang ini ya. Jadi ini kita tidak pakai tusuk ya. Kita akan coba review seperti apa hasilnya. Oke. Kita akan buka dulu kulitnya ini secara manual. Nah, gitu ya. Ini memang kita itu lebih merasakan seperti wah, hari ini lebaran gitu. Karena memang kita membuat lopi atau makanan tradisional ini memang biasanya itu hanya untuk waktu-waktu seperti hari raya Idul Fitri gitu. Hari raya Idul Adha. Nah, ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, Nusana bisa melihat ya hasil akhirnya. Ini depan, ini belakangnya, dan ini adalah lopi segitiga. Dan kita bisa rasakan nih. Oke. Ini teksturnya. Ini mohon maaf ya karena keterbatasan saya juga ini. Belum bisa memberikan yang maksimal untuk pencahayaan dan pengambilan gambar persebaya segala macam. Nah, ini pisangnya tadi dan selamat mencoba, semoga sukses.